perlu kalian takut, tak perlu kalian risau. Kami selalu senang menjalani hari-hari. Ku rela diklat minggu pagi-pagi hanya untuk membangun chemistry kompaknya kami. Jangan bikin iri karena kami kelompok baik hati. Tuh semuanya. Udah teh gitu aja ya. Yeay, bagus-bagus. Ya, mungkin biar mempersingkat waktu, Mantap. boleh lanjut aja ya. Presentasi. Ya, mangga kelompok 4, dilanjut presentasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Akang Tete yang udah mempersilahkan waktunya. Di sini nama saya Zahra. Nanti saya bakal presentasikan studi kasus dibantu oleh rekan saya Agung. Nah, buat langsung dimulai aja. Suatu organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, namun seringkali tiap departemen maupun divisi terfokus pada program kerja atau kegiatan pada departemen maupun divisi masing-masing, sehingga kita terpilihnya menjadi panitia pada proker atau kegiatan departemen atau divisi lain kurang bekerja secara maksimal. Bagaimana sikap teman-teman untuk meningkatkan rasa profesionalitas dan tanggung jawab tersebut? Nah, jadi di masalah yang pertama, di sini masalahnya adalah anggota dari Bakdes ini lebih fokus kepada proker divisinya masing-masing daripada proker divisi lain. Boleh dilanjut Kang, punten Kang teh slide-nya lagi Kang. Bilang next aja ya, nanti kalau misalnya mau next slide bisa aku yang Iya. kadang-kadang. Nah, buat masalah yang masalah anggota tadi yang terlalu fokus buat divisinya itu, setelah kita diskusi, kita nemuin 3 poin penting. Pertama, ingat tujuan awalnya kenapa masuk Bakdes. Kita kan masuk Bakdes nggak kayak, oh aku pengen masuk divisi humas atau aku pengen masuk divisi kreatif. Kita kan awalnya pasti ayo masuk Bakdes dulu. Nah, lagi pula kan divisi ini ada di bawah nama Bakdes gitu. Kalau misalkan divisinya cuman divisi humas doang, misalkan yang kerja atau cuma divisi kreatif doang yang kerja, si Bakdes ini nanti prokernya nggak akan 100%, tapi kalau misalkan setiap divisi kayak kreatif kerja 100%, humas kerja 100%, nantinya buat penilaian UKM Bakdes pun bakal 100%. Kedua, kita harus membuild lingkungan yang positif. Gimana caranya membuild lingkungan positif ini? Dengan cara saling apresiatif, saling rangkul. Nah, jadi kalau misalkan balik lagi ke yang tadi kan kita harus ingat proker di Bakdes ini kan termasuk juga proker per divisinya. Nah, walaupun kita bukan anggota divisi kreatif misalkan, kita juga perlu ingat kalau misalkan kayak apresiatif gitu. Kalau misalkan, oh ya ini keren prokernya, udah bagus, terus kita juga bantu kasih masukan, karena kan balik lagi kalau misalkan divisi ini bagus kerjanya, proker punya divisi ini bagus kerjanya, yang kebawa namanya pasti Bakdes. Terus poin ketiga ini saling support, yaitu tadi kita harus paham gitu, proker ini tuh kerja butuh bantuan yang lain juga, nggak bisa proker divisi kreatif cuma dikerjain sama anak kreatif doang. Kita juga harus saling tanya, harus saling care, kayak oh di divisi ini proker dalam proker ini apa nih yang jadi kendala? Oh mungkin dari prokernya humas bisa dibantu sama kreatif, atau dari prokernya hustling bisa dibantu sama kreatif, kayak gitu. Jadi saling bantu, saling apresiatif juga. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, ada kayak reinforcement-nya gitu. Bisa kayak dipuji, oh makasih udah ngajarin ini, oh ya udah keren prokernya. Jadi dari kitanya juga ada kemauan untuk kerja lagi kayak gitu. Nah, terus untuk masalah keduanya bakal
bakal dijelaskan oleh rekan saya Agung. Punten teh boleh ke slide sebelumnya. Ke yang masalah kedua. Ya. Baik, terima kasih Teh Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kedua. Pada masa akhir periode pengurusan Bakti Desa, adanya program pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih 7 hari di desa dengan berbagai program kerja yang telah disiapkan oleh tiap-tiap divisi dan departemen. Namun, pada saat pandemi seperti ini, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Apa solusi yang dapat kalian berikan dan kegiatan seperti apa yang tepat untuk program tersebut? Punten teh untuk slide 5. Setelah didiskusikan, kami ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sosialisasi pencegahan corona. Seperti memperagakan cara mencuci tangan yang benar dan lain-lain. Poin kedua, mengadakan baksos dan bantuan lainnya. Poin ketiga yaitu mengadakan acara yang mengasah kreativitas bagi para pemudanya untuk meningkatkan potensi di desa tersebut. Poin selanjutnya, membantu mempromosikan keunggulan atau potensi dari perekonomian desa tersebut di sosmed Bakti Desa. Poin selanjutnya yaitu penyuluhan tentang kesehatan dan pentingnya olahraga di masa pandemi. Penyuluhan ini secara virtual. Selanjutnya teh. Next. Solusi inovasi desa. Yang pertama, meminimalisir kekurangan desa tersebut dengan mengadakan sosialisasi tentang pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Poin selanjutnya yaitu mengadakan kegiatan yang mengasah skill dan kreativitas khususnya bagi pemuda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk audiens yang bertanya, silakan. Baik, teman-teman. Tadi kan udah presentasi kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, teman-teman dari kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin mengkritisi, boleh. Atau dari teteh-teteh Bakdes ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Iya, boleh Teh Ruci. buat yang jawaban nomor 2. Nah ini, next deh yang tadi. Nah kan ini tuh dalam masa pandemik ya, soalnya itu. Nah sedangkan kalian juga punya program kerja yang mengenai sosialisasi, mengadakan baksos, mengadakan acara yang mengasah kreativitas bagi para pemuda untuk meningkatkan potensi, membantu mempromosikan keunggulan, terus penyuluhan tentang kesehatan dan pentingnya olahraga. Nah kan dari sini sudah ada yang melalui virtual. Nah mungkin yang melalui sosialisasi atau mengadakan baksos dan mengadakan acara yang mengasah kreativitas ini tuh kan karena pandemi seperti ini, teknisnya tuh seperti apa gitu. Karena kan pasti terbatas ya kalau kita terjun langsung ke lapangan. Ya, terima kasih Teh Ruci atas pertanyaannya. Mangga balik lagi ke kelompok 4, silahkan dijawab. Izin menjawab Teh, mungkin kalau buat kayak sosialisasi atau yang acara mengasah kreativitas ini, kan pasti ada desa yang mungkin kurang bagus gitu sinyalnya. Nah,
ya emang nggak bisa turun ke lapang, tapi mungkin bisa kayak turun ke lapang dengan kita nggak bawa personal yang banyak gitu teh. Paling cuman kayak 10 atau berapa orang. Tapi juga sambil eh, memperhatikan protokol kesehatan juga. Mungkin teman-teman yang lain eh, boleh menambahkan. Teh boleh izin menambahkan nggak? Yang pertama yang tadi sosialisasi pencegahan corona itu paling kita menekankan kepada sosialisasi secara virtual teh. Jadi kayak mengundang dinas-dinas kesehatan seperti itu secara virtual. Terus kemudian dengan mengundang kayak kalau kita dituju kepada desa tertentu tak undang itunya tokoh masyarakatnya buat ikutan secara virtual, terus ikutan atau juga yang tadi dijelaskan sebelum-sebelumnya juga kan video dari penjelasan-penjelasan kita bisa di-share atau bisa dikirim ke desa-desa yang memang ditujukan kepada asosiasi pencegahan corona tersebut. Terus yang kedua ada mengadakan baksos atau bantuan sosial dan bantuan lainnya. Nah ini lebih ke kayak program yang kemarin Bakdes lakukan kayak donasi-donasi kayak gitu, donasi-donasi online dan lain sebagainya. Kita juga ingin melakukan seperti itu. Terus yang mengadakan acara yang mengasah kreativitas bagi para pemudanya atau juga masyarakat untuk meningkatkan potensinya. Nah, kita ingin perwakilannya aja. Ini mah lebih ke langsung ke masyarakat, tapi perwakilannya aja, tapi tetap menekankan kepada protokol kesehatan seperti itu. Jadi kita melakukan acara seminar, terus melakukan penyuluhan tentang bagaimana sih meningkatkan sumber daya alam atau sumber daya manusianya di sebuah desa tersebut. Kayak gitu teh paling tambahannya. Ya gimana Teh Ruci, ada tanggapan lagi? Apa udah cukup? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, makasih juga Teh Ruci sudah bertanya. Teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Ada tidak? Saya mau mengingatkan jangan lupa untuk absensi kedua. Ini yang belum absen, sok isi absen dulu. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, perwakilan kelompoknya mungkin bisa untuk bertanya ya dari kelompok 1, 2, 3, 5, 6. Silakan bertanya. Ayo teman-teman yang lain, siapa tahu yang ingin membantu memberi jawaban atau inovasi lain gitu dari apa yang udah dipaparin di sini. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kelompok 4 bisa dicukupkan aja ya. Pengen yel-yel lagi Teh, tapi bareng-bareng. Oh iya, boleh, sok mangga. Sok kelompok 4 yel-yel.
Ayo boleh dipimpin sama siapa? Sama Irgam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo banyak. Kami kelompok 4. Ayo bareng atuh, hei. Kami kelompok Krisan. Semua kami miliki. Kompak. Ya bagus terus. Dekati minggu pagi hanya untuk membangun chemistry. Jangan Jangan dibikin karena kami kelompok yang baik hati. hati. Aku udah cuci tangan ya, udah pakai hand sanitizer. Udah ini teh udah. Udah Si jempol dulu. Oh udah, sok atuh. Tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 4. Oh iya, bisa reaction ya? Oke, makasih pada kelompok 4 atas pemaparan materinya. Materi. Presentasinya mengenai tugas. Selanjutnya kelompok mana lagi nih yang mau tampil duluan? Ayo, siapa lagi? Kelompok 1, 2, 3, 5, 6. 7, 8, 9. 6 teh. 6, sok. Kelompok 6 mana aja orang-orangnya? Silakan lambaikan tangan. Pertama. Mana kelompok 6? Kelompok 6. Ada teh Oh iya, hadir. Oke. Iya teh. Yayanya dulu kelompok 6 yuk. Yuk. Udah hadir semua gitu. Udah teh. Sok atuh. Aku nggak pakai background nggak apa-apa ya teh, mukanya ketutupan. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya kelompok 6 mana suaranya? Ada. Biar semangat sebelum presentasi yel dulu ya, kita bareng-bareng semuanya. Biar semangat. Ya, bala-bala. Bala-bala. I love you. Mungkin gitu ya teh yel-yelnya. Udah teh. Oke, bagus yel-yelnya. Mungkin gimana teteh operator udah siap buat nampilin PPT kelompok 6? Kayaknya lagi ada gangguan nih Teh Nadia. Bentar. Kayak lagi Ya udah deh. tuh, gimana nih kalau yel-yel lagi? Kayaknya kurang deh tadi yel-yelnya. Biar lebih semangat gitu. Oh, atau jargon aja kali Teh. Kurang panjang. Nah, Atau boleh jargon tuh. aja kali Sengaja ya. biar bisa dilakuin bareng-bareng jadi bikin pendek gitu. Ya, sok, mangga. Diklat. Kelompok 6 katanya sekali lagi pada mau gak? Harus mau. Harus mau dong. Gak mau keluar. Mau. Nggak mau, harus mau. Kelompok 6 Ayo. luncur. Siap ya semuanya? Iya. 1, 2, 3, bala-bala. Gehu. Bala-bala. Gehu. I love you. Ini teh yel-yel terinspirasi dari mana gitu? Terinspirasi dari ini teh bekas ini anak TK kan ya
Kamu pernah ngajar di TK? Enggak teh, rumah deket TK jadi berisik itu terus teh. Tiap hari bala-bala gehu. Jadi terngiang. Ya, jadi secara nggak langsung inget gitu. Bisa diaplikasikan di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada manfaatnya. Oke, ini kayaknya operator udah siap. Ini boleh langsung ditampilin aja. Siapa yang mau presentasi ini? Saya teh Oh iya, mangga. Sok. ditemenin sama Tari. Oke deh. Tunggu sebentar ya. Ya teh. Ini kalian ngerjain tugasnya berapa hari? Guys, 2 3 hari. Kak. 3 hari. Kan diskusi terus bikin PowerPoint hari. Be, pembagian tugasnya rata kan ya? Alhamdulillah. Rata teh. Mantap, mantap. Nah, udah muncul tuh. Sok, silakan dimulai kelompok 6. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umuri din wa din wassalatu wassalam ala sayyidina asrofil wal mursalin wa ala alihi sabdi aman tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ya, alhamdulillah ya kita dikasih kesehatan sehingga kita bisa dapat melakukan diklat bakdes ini, silaturahmi juga menambah keakraban sama teman-teman semua, khususnya sama kelompok 6. Sebelum memulai presentasi, di sini saya Rizal sebagai kelompok 6 mau memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rizal Mutakin, terus ada Latifah Nur Hidayah, ada Syafira Ainun Rahma, ada Feni Anggraini, ada Raden Namira, ada Hasta Jahra, Utari Pertiwi, Erta Apriani, dan Raden Muhammad Jihad Muharam. Next. Next teh. Nah, jadi kita tuh diskusi beberapa hari yang lalu. Nah, ini hasil diskusi kita, ternyata di kelompok 6 itu inovasinya yaitu salah satunya ada pelatihan cara penanaman hidroponik, terus ada pelatihan pemanfaatan barang bekas, edukasi tentang kebiasaan baru atau new normal, pelatihan tentang bagaimana cara hidup sehat di tengah pandemi, kajian donor darah, kegiatan belajar mengajar, safari lestari. Nah, ini semua tuh inovasi dari kelompok 6 gitu. Jadi kelompok 6 itu mempunyai inovasi yang sudah ada di PPT ini. Next deh. Next. Nah, studi kasus yang pertama ada studi kasus, yaitu dalam suatu kepanitiaan pada salah satu program kerja Bakdes terdapat anggota yang pasif, tidak adanya komunikasi dua arah, serta tidak memberikan kontribusinya sebagai panitia acara tersebut. Bagaimana solusi yang dapat diberikan serta dapat menghasilkan kinerja yang produktif jika terdapat anggota yang pasif? Next teh. Next.
Maaf ya, ininya agak lag. Jadi nanti kalau misalnya udah ngomong next, itu sebenarnya udah next slide, tapi emang lag. Jadi sabar ya. Gimana kalau misalnya dari kalian yang share screen aja, soalnya saya enable kok buat semua partisipan, bisa nggak? Bisa, Teh, bisa. Boleh sok. Bentar ya. Nah, jadi kembali ke studi kasus yang satu ya, Amira. Oke. Jadi jika terdapat anggota yang pasif di sebuah kepanitiaan, ya ada beberapa solusi dari kelompok kita. Yang pertama mencari tahu penyebab kepasifan anggota tersebut. Ya, di situ kita tanya dulu kenapa orang itu bisa pasif gitu. Dia riwayat hidupnya kayak gimana, kita cari tahu sedikit. Setelah kita tahu, di situ kita bakalan menemukan solusi ya. Terus yang keduanya melakukan evaluasi kepanitiaan. Nah, ini tuh supaya selain mengetahui anggotanya lebih detail, tapi kita juga bakalan mengetahui keseriusan dari setiap anggotanya. Jadi solusinya kita melakukan evaluasi kepanitiaan. Terus di poin nomor 3-nya, setelah melakukan evaluasi kepanitiaan, kita juga merangkul anggota yang pasif. Jadi jangan sampai kita dikesampingkan orang yang pasif itu karena mungkin dia masih semangat, ingin belajar, dan ingin berkontribusi sama kegiatan-kegiatan yang kita adain. Terus ketika itu di nomor 4-nya meningkatkan tentang komitmen. Setelah kita merangkul dia, setelah kita mengetahui kapasitas dia, kita tanya apakah dia siap berkomitmen untuk kepanitiaan kita. Nah, ketika dia siap berkomitmen, lalu meminta kepastian. Kepastian di sini maksudnya meminta orang tersebut memberi kepastian supaya dia mengorbankan waktunya untuk kita gitu. Jika 5 poin tersebut masih belum belum mendongkrak dia buat aktif sehingga mengganggu kepanitiaan kita, langkah selanjutnya untuk menegur dia, karena kita melakukan evaluasi, menegur, terus merangkul, meminta komitmen itu bukan berarti tidak tegas, tapi ingin belajar bersama-sama dan ingin memberi kesempatan gitu supaya kita nggak salah target untuk mengeluarkan orang, karena setiap orang kan beda-beda. Mungkin dari saya sendiri menganggap orang itu A, tapi orang itu sebenarnya B. Makanya kita melakukan secara bertahap gitu untuk mengetahui kepasifan anggota tersebut. Mungkin untuk studi kasus yang kedua bakalan dilanjut sama Tari. Kepada Tari disilahkan. Iya, lanjut ya Teh. Ya, ini lanjutan studi kasus yang pertama. Pertanyaannya itu,
dapatkah jika misalnya bagaimana solusi yang dapat diberikan serta dapatkah menghasilkan kinerja yang produktif jika terdapat anggota yang pasif? Jawaban dari kelompok kami itu bisa atau dapat. Karena misalnya di dalam kelompok kami itu, kelompok 6, ada salah satu anggota yang pasif itu tidak memungkiri kita, anggota yang lain itu malah jadi diam saja. Terus cara-caranya itu yang pertama, yang bisa kita lakuin itu evaluasi berkala. Terus yang kedua tetap fokus dalam melanjutkan kegiatan. Yang ketiga tuh saling menopang satu sama lain. Dan yang terakhir, jika ada anggota pasif dan menghilang, maka mencari kembali posisi panitia yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Bukan malah kita yang aktif itu ikut menjadi pasif karena keikut dia gitu. Malah kita yang aktifnya itu harus ngajak dia jadi semangat lagi. Next deh. Lalu studi kasus yang kedua, pertanyaannya itu, jika suatu waktu akan diadakan sosialisasi di desa binaan, ternyata warga desa kurang antusias terhadap kegiatan yang kalian adakan, akibatnya acara berlangsung hanya sedikit warga yang hadir, apa yang akan kalian lakukan agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik dan pesan yang tersampaikan dapat diterima oleh semua warga? Nah, solusi yang pertama itu mencari tahu apa penyebab dari kurangnya antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama itu ada faktor kesalahan panitia. Yang kedua itu dari masyarakatnya itu sendiri, dan yang ketiga itu alam. Maksudnya dari kesalahan panitia itu bisa berarti dari salahnya sistem koordinasi kita dan pemecahan masalah dari panitianya itu sendiri untuk desa tersebut. Terus yang keduanya itu masyarakat itu sendiri. Maksudnya masyarakat itu sendiri, masyarakatnya itu salah, mungkin bisa jadi salah menangkap acara yang kita sampaikan itu gitu. Jadi maksudnya kita apa, nyampe ke masyarakatnya apa. Jadi ngebuat masyarakat itu kurang antusias. Yang ketiga itu faktor alam. Faktor alam itu maksudnya cuaca. Terus yang selanjutnya itu mengundang tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut, dan yang terakhir itu memberikan reward. Dah teh. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok 6. Mangga, barangkali ada pertanyaan. Aku ingin bertanya, boleh? Iya, Teh. Iya, Teh. Aku sebenarnya jawaban kalian itu udah bagus, cuman rada kurang seret aja di hati aku mah. Kan yang dari kasus yang pertama, itu kan kalau misalnya ada anggota atau anggota panitia itu yang yang pasif. Nah, bagaimana cara kalian menanganinya? Kalau misalnya, baru kalian jawabnya itu dengan melakukan evaluasi kepanitiaan. Nah, evaluasi di sini kalian mengadakannya gimana ya? Setelah acara itu berlangsung atau sebelum acara itu berlangsung? Dan bagaimana cara kalian melakukan evaluasi pada saat kegiatan itu belum berlangsung? Dan dia itu hanya pasif, mungkin sekiranya kalian baru mengadakan rapat 3 kali, dan dia tidak hadir. Dan itu kalian langsung menyatakan tidak pasif gitu? Atau gimana? Iya, Teh, izin menjawab. Oh, silakan, Sari. Murim dulu aja. Ya, mungkin yang kita bahas juga di sini maksud yang kasus pertama itu ketika kita melakukan evaluasi di sini bukan maksud untuk mengevaluasi panitia, tetapi kita sering mengadakan pertemuan gitu di luar rapat kita. Nah, di situ tuh kayak ngobrol-ngobrol santai, lebih ke jujur-jujuran gitu. Kita menanyakan gimana acara kita
udah Hamin berapa, misalnya Hamin 20, kenapa kamu masih lalai atau gini, apakah ya emang nggak paham atau gimana. Di situ kita lebih mengetahui kemampuan dia yang kita anggap pasif gitu, sehingga kita dapat mengevaluasi bahwasanya kalau dia emang nggak cocok di divisi apa, kita bisa pindahkan dengan kemampuan dia gitu. Bisa saja dia pasif karena dia tidak cocok ditempatkan divisi tersebut gitu teh. Ya, Teh izin menambahkan. Ya. Nah, solusi yang tadi itu jadi solusi gabungan Teh. Nah, di sini tuh kita ada yang dari sisi kita sebagai teman dan sisi sebagai mungkin di ranahnya BPO ya Teh yang untuk melakukan evaluasi panitia itu. Nah, Enggak yang juga sih, itu bukan di departemen PO-nya juga. Itu kan masih awalnya masih di lingkungan dari kepanitiaan itu sendiri. Nah, kalau PO turun tangan itu jika dia tidak berkontribusi pada seluruh kegiatan dari Bakti Desa Unisba, bukan hanya salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen atau divisi dari Bakti Desa Unisba. Dan itu masih tanggung jawab dari Kadip atau Kadep yang menjadi ketua dia gitu. Nah, ya jadi apa yang dikatakan tadi itu ketika ada apa namanya, ketika kita menjalankan kepanitiaan atau organisasi, ada kalanya kita berhubungan antara teman dengan teman atau divisi per divisi gitu. Jadi kita bisa menempatkan gitu teh, menempatkan obrolan kita gimana ketika kita menempatkan ngobrol teman dengan teman, kan di situ kita bisa jujur-jujuran bahwasanya dia atau saya sendiri tidak mampu ditempatkan divisi tersebut, mengakui gitu antara teman dan teman. Tapi ketika kita di organisasi kan, kalau dari panitia ke panitia kadang malu gitu karena hadapan kita suatu kepanitiaan atau organisasi. Jadi di situ tuh ada dua perspektif. Yang pertama dari teman ke teman, yang keduanya dari kepanitiaan dan kepanitiaan gitu teh. Jadi kita mengingatkan teman ke teman, habis itu jika memang belum mempan, nah kita dikembalikan kepada panitia dan panitia gitu. Ada tambahan lain dari teman-teman kelompok 6? Aku ada satu pertanyaan lagi sih, boleh nggak? Ya, boleh, Teh. Boleh, Teh. Nah, ini untuk kasus yang nomor 2. Nah, itu kan tadi kasusnya itu tentang bagaimana cara menarik, gimana tadi, boleh dibacain lagi yang kasusnya? Ya, izin membacakan ya, Teh. Untuk studi kasus yang kedua itu, jika suatu waktu akan diadakan sosialisasi di desa binaan, ternyata warga desa kurang antusias terhadap kegiatan yang kalian adakan. Akibatnya, saat acara berlangsung, hanya sedikit warga yang hadir. Apa yang akan kalian lakukan agar kegiatan tersebut tetap berjalan dengan baik dan pesan yang tersampaikan dapat diterima oleh semua warga yang ada? Itu pertanyaannya, Teh. Ya, terima kasih. Nah, di situ kan disebutkan bahwasannya kalau acara itu sudah berlangsung, tetapi peminatnya itu hanya sedikit. Nah, di situ dalam pertanyaan itu kami ingin menanyakan bagaimana cara kalian itu memberikan informasi kepada warga yang tidak datang, bukan bagaimana cara kalian menarik warga pada sebelum acara itu berlangsung. Jadi ini acaranya sudah berlangsung, tetapi warganya belum datang. Nah, kalau menurut aku, yang jawaban kalian tadi, itu tuh cara kalian menarik massa pada saat acara itu belum dimulai. Nah, di sini emang bisa. Kalau misalnya acara itu sudah dimulai, dan peminatnya atau massanya itu hanya sedikit. Nah, cara kalian itu dengan cara mengundang tokoh masyarakat. Nah, sedangkan acara itu kan sudah selesai. Untuk apa tokoh masyarakat diundang? Untuk apa diadakan reward? Kan acaranya sudah selesai. Nah, bagaimana cara kalian menyampaikan
isi dari acara tersebut kepada warga-warga desa yang tidak datang. Ya. Teh izin menjawab ya. Siapa? Siapa itu teh? Aku Namira. Sok. Oh iya, silakan Namira. Jadi gini, mungkin ini juga ada salah pahaman penangkapan dari pertanyaan dari kitanya. Kalau misalnya ketika acara itu sudah berlangsung, kemudian warga yang datang itu cuma sedikit, mungkin kita bisa putar balik otak gitu setiap panitia, gimana caranya kita harus nemuin solusi supaya kita bisa ngajak lagi nih masyarakat untuk datang. Misalnya, mungkin kalau misalnya kita panitianya banyak, kita bisa datengin rumah warga satu-satu untuk ikut gabung, atau cari satu hal yang bikin mereka menarik. Misalnya kita adain hiburan mendadak, itu kan bisa gitu, kayak misalnya kita acaranya serius nih, terus masyarakat itu kurang tertarik karena acara kita terlalu serius. Akhirnya karena mungkin kita tahu mereka sukanya yang agak sedikit informal. Nah, setelah acara yang inti yang serius itu, kita kayak kasih ke mereka sedikit hiburan supaya mereka tertarik sama acara kita. Kayak gitu sih. Kalau misalkan emang yang tadi kita munculin jawaban-jawabannya itu memang lebih ke kayak sebelum acara itu diadakan, karena saya sendiri mengakui karena memang ada salah tangkap dari pertanyaannya gitu. Jadi paling itu sih Teh, kita tuh panitia berembuk, kita cari solusi supaya bisa mendatangkan mereka ke tempat acara kita. Yang pastinya caranya juga yang memungkinkan untuk diadainnya tuh dadakan gitu, nggak yang ribet-ribet banget, tapi berhasil buat narik masa kayak gitu sih. Terima kasih atas jawabannya. Gimana buat teman-teman yang lain yang dari kelompok 6, ada tanggapan lain? Ya, Teh, saya mau menambahkan ya sebagai ketua kelompok di kelompok 6 ini. Jadi kenapa saya mensepakati tadi poin yang sudah disebutkan oleh TT mengundang tokoh masyarakat sama memberikan reward, karena di poin yang paling awal di situ menempatkan inovasi yang kita inginkan, inovasi salah satunya pelatihan cara penanaman hidroponik, terus pemanfaatan barang bekas. Nah kan itu tuh caranya nggak sehari tapi secara berkala. Nah ketika kita menempatkan tokoh masyarakat dan memberikan reward, di hari pertama itu sepi, nah di hari keduanya itu bisa ramai karena ada tokoh masyarakat atau kita memberikan reward kepada masyarakat yang berpartisipasi gitu tersebut, karena inovasi yang kita buat itu emang berkala gitu teh, bukan acara yang hari itu aja gitu, bisa dilakukan secara berbulan-bulan atau berhari-hari begitu Teh. Oke, terima kasih. Mungkin aku sedikit menambahkan jawaban dari kalian. Untuk yang kasus kedua itu, mungkin acara yang gagal itu kalian bisa menjadikan sebagai bahan evaluasi, sehingga buat kedepannya kalian punya plan-plan lainnya. Seperti tidak mungkin kan kalian kalau misalnya satu acara itu gagal, kalian bakal ngulangin itu berikutnya. Kayak acara itu udah tahu pertamanya gagal, tapi besoknya kalian bikin acara itu lagi dengan tema yang sama. Itu kan kayak kita membuang-buang waktu, dan itu mubazir kayak dalam segi waktu dan tenaga dan uang kan. Nah mungkin kalian itu bikin plan kayak dari awalnya kalian sebelum acara itu terlaksana, kalian sounding ke warga-warganya, datengin dengan cara door to door, karena kalau misalnya penyampaian langsung lewat kayak RT atau musola gitu, kadang mereka tidak mau. Jadi lebih baik kalian door to door, sama lebih baik kalian misalnya itu tuh tidak banyak yang datang, kalian membuat poster dari isi dari materi yang akan disampaikan. Mungkin begitu kalau tambahan dari aku. Sebelumnya terima kasih ya, maaf nggak. Iya, makasih juga Teh. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan dari studi kasus tadi. Dan terima kasih kepada kami juga yang sudah memberikan tambahan-tambahannya. Kemudian kita lanjut presentasinya. Mengajukan lagi nggak?
Atau mau kita random pilih? Yaudah, random pilih aja ya. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 siapa aja? Aku teh ada hadir. Iya. Siapa aja kelompok 3? Ya. Boleh say hi dulu. Aku teh. Oke. Ya dulu ya kayak biasa. Teman-teman bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 1. 2, 3. Kami dari kelompok 3. Anggotanya ada 9. Kami siap mengikuti diklat desa hari ini. Kita yakin pasti bisa mengikuti diklat ini. Inovasiku beri. Semoga bisa bermanfaat. Harus ini. Jangan sampai ketiduran tetap positif ya. Lampaui batas. Kita pegang janji. Jangan sampai karena itu prinsip kita dan harus ditepati. Yo ayo kelompok 3. Ayo pasti bisa. Ayo kita datang, kita bisa. Oke, lanjut aja ke presentasi dari kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Ya, yang mana Ilham? Ya, Mangga. Dari nama kelompoknya aja dulu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Terima kasih juga kepada seluruh organisasi bakti desa yang telah berusaha untuk menyediakan fasilitas untuk kita bisa menjalani diklat ini. Saya sendiri Ahmad Ilham Syahda Manik yang mewakili dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi kami yang merupakan hasil diskusi kami. Kelompok 3 terdiri dari 9 orang. Yang pertama saya sendiri Ahmad Ilham Syahda Manik, yang kedua Aldi Fakhrul Roji, yang ketiga Muhammad Fakhrizal, yang keempat Suci Anugrah Pratami, yang kelima Sapira Pratiwi, yang keenam Rera Anjani, yang ketujuh Jebina Afnan, yang kedelapan Widya Fatima, dan yang kesembilan adalah Anissa Wafa Kofisa. Next teh. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami menyimpan beberapa inovasi yang mungkin menjadi hasil diskusi dari kelompok 3. Ada beberapa hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu memberikan seks edukasi baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa yang mana tetap membawa nilai-nilai agama. Maksudnya di sini adalah memberikan pemahaman, memberikan mindset kepada masyarakat desa bahwa perilaku seks itu harus bisa diterapkan berdasarkan nilai-nilai agama gitu, sesuai dengan agama yang dijalankan masyarakat itu sendiri begitu. Karena
Sebelumnya pernah kan kita dengar materi sebelumnya mengatakan bahwa di desa-desa itu biasanya sering gitu terjadi pernikahan masih muda. Bukannya kita melarang untuk nikah muda, tetapi ada masa depan yang memang harus bisa dicapai oleh masyarakat desa begitu. Terus yang kedua, untuk desa binaan dalam jangka panjang dengan melihat potensi alam maupun potensi masyarakat. Sedangkan dalam jangka pendeknya, membuat ruang baca untuk anak-anak dan membantu memperbaiki ataupun melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Nah, dalam jangka panjang, di sini kita melihat potensi alam maupun potensi masyarakat. Ya. Sebelum kita melakukan binaan kepada masyarakat desa, justru harus itu kita menyiapkan dulu gitu. Apa yang menjadi potensi dari desa tersebut gitu. Contoh, misalnya di Pangalengan Nyata, kebun teh itu tidak sepenuhnya milik masyarakat desa. Justru banyak masyarakat desa di sana itu kayak menanam jamur gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi potensi utama untuk mendirikan masyarakat desa bisa mencari keuntungannya sendiri begitu, tanpa harus bergantungan kepada kebun teh milik perusahaan-perusahaan negara gitu atau perusahaan swasta gitu. Jadi mereka tuh lebih mandiri dalam bidang ekonominya begitu. Terus kalau dalam jangka pendeknya membuat ruang baca, yaitu menyediakan ruang-ruang literasi buat anak-anak, ya, memperbaiki atau melengkapi sarana dan prasarana yang ada gitu. Karena memang jangan sampai anak-anak yang ada di desa tersebut ketinggalan informasi gitu. Karena apa? Kita yang berada di kota itu lebih cepat gitu untuk membaca buku-buku apa saja sudah bisa kita dapat gitu dengan membuka internet di Google gitu. Tapi jangan sampai gitu anak-anak desa ini merasa ketertinggalan begitu. Karena pada dasarnya banyak orang-orang besar di Indonesia ini memang rata-rata dari desa gitu. Artinya apa? Bukan berarti mereka keterbelakangan teknologi, mereka tidak punya niat untuk bisa maju begitu, tetapi hanya saja akses buat mereka untuk menikmati fasilitas-fasilitas teknologi yang begitu kurang begitu. Terus yang ketiga, membuat penyuluhan kepada masyarakat desa agar peduli terhadap lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, ini merupakan salah satu juga bagian penting buat masyarakat desa. Yang kita tahu ya memang masyarakat desa itu kan lingkungannya masih asri, masih alami begitu. Nah, tentu lingkungan yang sehat dan asri dan alam ini jangan sampai hilang gitu, jangan sampai rusak atau jangan sampai dikotori karena kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang menciptakan lingkungan yang sehat begitu. Bukan hanya lingkungan tetapi juga SDM-nya atau masyarakatnya juga harus bisa hidup sehat juga gitu. Terus yang keempat, akan melakukan kunjungan ke panti asuhan karena bertujuan untuk agar kita bisa bersedekah dengan satu sama lain. Kegiatan ini bisa dilakukan setiap bulan atau 2 bulan sekali, ya tentu ketika kita memiliki uang saku atau memiliki kelebihan untuk membantu mereka yang ada di panti asuhan, ya mungkin sebagai amal jariah buat kita bisa membantu mereka begitu. Terus yang terakhir itu akan membantu mengingatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui pengembangan usaha di pedesaan, menggunakan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan nilai jual dan memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Ya, contohnya itu tadi jamur, itu kan menjadi potensi utama buat masyarakat desa begitu. Next teh. Nah, terus di sini ada dikasih studi kasus buat kelompok kami, ya saya bacakan aja, saya persingkat. Bersosialisasi di organisasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Namun terkadang masih terdapat status sosial sehingga sulitnya untuk mengajukan pendapat maupun memberikan komentar serta saran saat rapat berlangsung. Nah, bagaimana tindakan teman-teman untuk memberikan rasa percaya diri agar dapat berkomentar maupun memberikan saran dengan terbuka, baik untuk diri sendiri maupun untuk anggota lain. Next teh. Nah, solusi yang kami berikan yaitu yang pertama membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat antar anggota itu lebih dekat, seperti menumbuhkan rasa kebersamaan, seperti malam keagraban. Nah, mungkin malam keagraban ini tidak cukup gitu, karena memang malam keagraban ini kan waktunya terbatas. Hanya saja mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, seperti fun futsal, kegiatan-kegiatan yang di luar di luar kewajiban kita dalam berorganisasi begitu. Contoh fun futsal gitu ya, jalan-jalan, trekking atau segala macam. Terus yang kedua, jangan melihat arah status sosial, karena di organisasi kita semua sama, dan semua anggota memiliki hak untuk berpendapat. Nah, tentu kita di dalam organisasi ini kita harus sama-sama, kan di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mau berproses,
sama-sama ingin mencapai tujuan bersama ya kan, tujuan organisasi begitu teh. Nah, setiap anggota juga bisa memiliki hak dan pendapatnya juga gitu. Maksud saya itu prinsip kita tekankan bahwa kita itu sama rasa sama rata gitu. Sama rasa artinya ketika satu dicubit semua merasakan sakit. Terus sama rata ya kita sama-sama ingin belajar dan sama-sama ingin berproses. Terus yang ketiga, membuat kondisi dan situasi yang nyaman dan tenang karena dari kondisi dan situlah membuat para anggota bisa percaya diri memberikan pendapat serta pada saat rapat. Membuat kondisi dan saat nyaman. Saya mengambil contoh seperti ya organisasi bakti desa ini ibaratkan sebuah rumah gitu. Nah, di dalam rumah itu ada orang-orangnya. Nah, orang-orangnya itu adalah kita-kita yang ada di dalam suatu organisasi ini begitu. Nah, ketika ada kotoran masuk ke dalam rumah kita, maka sama-sama kita bersihkan sehingga kotoran itu cepat terselesaikan atau cepat bersih sehingga membuat kita nyaman di dalam rumah itu. Kenapa saya ibaratkan kotoran? Contohnya ketika ada masalah datang kepada internal kita, maka kalau memang bisa kita selesaikan sama-sama, kita selesaikan sama-sama gitu biar supaya masalah itu cepat terselesaikan. Terus yang keempat, menerima dan menghargai kritik serta saran dan orang lain. Nah, ini harus memang kita menerima kritik orang lain karena kita tidak boleh baperan gitu karena jadikan kritik itu sebuah motivasi untuk kita bangkit lebih baik lagi begitu. Next teh. Nah, studi kasus yang kedua, solusi apakah yang bisa kalian yang berikan untuk desa binaan tersebut jika sedang berada di desa binaan? Kekurangan sarana prasarana seperti susahnya jaringan internet, kurangnya sumber air bersih, serta belum sampainya jaringan listrik. Next teh. Nah, jadi kami ada beberapa solusi. Ini solusi yang pertama mengenai jaringan internet yang kurang baik gitu. Terus yang pertama, memberitahu pada pejabat desa dan pemerintah daerah agar memberi pengajuan kerjasama dengan perusahaan jaringan karena masih sulitnya jaringan di daerah tersebut. Nah, kita di sini sebagai akses yang menjembatani antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah gitu. Kita punya akses untuk memberitahu kepada pejabat-pejabat daerah begitu betapa pentingnya jaringan internet buat masyarakat desa untuk mencari informasi-informasi terbaru begitu. Terus yang kedua, menggunakan kehadiran internet satelit yaitu jaringan internet tanpa menggunakan kabel atau wireless yang menggunakan satelit sebagai media transmisinya. Penggunaan satelit yang berada di luar angkasa membuat internet dengan satelit dapat menjangkau area yang sangat luas, bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Ya tentu saja banyak internet yang tidak sama rata ya jaringannya begitu. Misalnya di desa-desa saja sudah rasa berbeda gitu kecepatan jaringan internetnya. Nah, kita di sini menekankan bahwa harus ada persamaan kecepatan internet antara masyarakat desa dan kota gitu. Nah, mungkin mulai percepatan pembangunan pedesaan begitu. Next teh. Nah, solusi yang kedua yaitu kurangnya sumber air bersih. Membuat daerah resapan air ini merupakan salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan air bersih dengan menyediakan tempat atau daerah khusus resapan air. Daerah yang bisa dipergunakan seperti lahan kosong yang ditanami pepohonan. Terus yang kedua, membuat galian dari tanah untuk jadikan sumur sehingga sebagai sumber air di sana. Nah, biasanya kan masyarakat di sana biasanya itu kalau misalnya mau menggunakan air atau mencuci pakaian itu kan biasanya ke sungai. Nah, kalau misalnya di daerah saya itu, saya kan di Sumatera Utara gitu. Nah, ada beberapa desa gitu, jadi pemerintah desanya itu membuat sumur bor gitu. Jadi setiap dusun, 2 dusun itu punya satu sumur bor gitu. Jadi siapa saja masyarakat desa itu bisa mengambil air secara gratis di situ dan biaya listrik itu ditanggung oleh pemerintah desa. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan pejabat di desa tersebut untuk membuat pengajuan laporan kepada pemerintah bahwa di desa tersebut kurangnya sumber air bersih. Next teh. Solusi yang ketiga, solusi belum sampainya jaringan listrik, yaitu diskusi terlebih dahulu dengan orang-orang yang berwenang di sana. Terus misalkan kepala desanya itu camat atau pihak dari PLN-nya sendiri, lalu pemerintah daerah juga sudah ada anggaran untuk pembangunan desa itu sendiri. Itu seharusnya bisa dipakai untuk membuat pembangkit listrik. Ya, maksudnya itu ya kita saat ini kan sudah seharusnya gitu masyarakat desa itu tidak harus bisa merasakan kegelapan lagi ya, tidak bisa merasakan kegelapan lagi gitu. Kurangnya listrik. Nah, dengan adanya bantuan dari pemerintah kan yang kita
tahu bantuan setiap desa itu hampir mencapai 2 bentuknya begitu. Terus yang kedua, menggunakan sisa kotoran hewan seperti sapi di desa tersebut untuk diolah menjadi biogas. Nah, maksudnya disingkat materi kepada masyarakat desa itu dengan mendatangkan seorang penyolahan listrik yang baru begitu. Terus, udah habis ya Teh? Ya, mungkin itu aja hasil presentasi dari kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa. Ya, mungkin teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya aja ya. Atau mungkin ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok temannya, ada yang kurang atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Teman-teman dari kelompok lain? Izin bertanya, Teh. Nama saya Robi Muhammad Ilham dari kelompok 5. Saya izin bertanya. Ya, tadi kan disebutkan di PPT-nya akan memberikan seks edukasi pada anak-anak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dan seperti apa seks edukasi untuk anak-anak? Oke lah, kalau kita katakan memberikan seks edukasi buat orang dewasa, sudah mengerti gitu ya, mana yang baik dan mana yang buruknya. Nah, tapi memberikan seks edukasi pada anak-anak itu bagaimana dan seperti apa? Begitu mungkin. Terima kasih. Saya mau izin menjawab. Untuk yang memberikan seks edukasi untuk anak-anak, itu bisa kita lakukan dengan kita mengundang narasumber yang memang seperti psikologi itu. Nah, jadi nggak kita yang jelaskan, jadi nggak ada salah-salah kata juga gitu kalau untuk yang ahlinya yang berbicara mah gitu mungkin. Tambahan mungkin dari aku boleh? Ya boleh, Tami. Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan Robi itu tuh bagaimana cara kita buat memberitahu sex education buat anak-anak. Nah, kita tuh bisa mulai dari hal-hal apa yang dalam tubuh kita itu yang tidak boleh disentuh oleh seseorang. Kayak misalnya, kalau buat anak-anak itu biasanya dijadikan games. Jadi, waktu PKM tahun lalu, dari Edugama ada mengajarkan sih. Jadi dia kayak bilang kayak dari yang menutupin baju sampai yang boleh dipegang itu dari kepala sampai bahu. Nah, dari dada sampai ke belakang yang menutupin baju renang itu tuh tidak boleh dipegang. Jadi kayak gitu, ada materi yang bisa kita sampaikan, orang awam sampaikan kepada anak-anak, seperti contohnya hal-hal apa yang tidak boleh disentuh oleh seseorang kepada tubuh anak itu gitu. Mungkin dari teman-teman lain bisa menambahkan? Teh, izin Raden mau bertanya boleh? Ya. Teman-teman, rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Muhammad Jid Moram dari kelompok 6. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat tertarik dengan sex education ini. Mungkin untuk pertanyaan kepada kelompok 3 yang tentang sex education, saya ingin bertanya, apakah kalian atau rekan-rekan di kelompok 3 memiliki indikator atau mempunyai indikator keberhasilannya pada saat kalian menjadi atau
mengajarkan sex education kepada anak-anak di desa tersebut. Karena gini, menurut Raden, sex education ini baik untuk diajarkan sejak dini. Tapi apa kalian punya indikatornya dan punya pandangan tersendiri nggak? Oh, kalau misalkan saya setelah mengajarkan ini, saya melihat anak-anak ini sudah menghargai sesama jenis, atau kalian masih ingin mencoba dan belajar lagi untuk apa ya namanya, mengajarkan sex education kepada anak-anak itu gitu. Apakah kalian punya indikator keberhasilan kalian? Itu aja. Makasih untuk teman-teman. Ya, kelompok 5, silakan bisa, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya, maaf. Bisa langsung dijawab. Aku mau nanya yang masalah jaringan internet untuk pemerataannya. Itu kan solusi dari kalian itu dengan cara memberitahu pemerintah gitu kan untuk meratakan internet itu. Bagaimana cara kalian untuk memberitahu pemerintah bahwa internet itu harus diratain gitu? Pengen lebih detailnya. Mungkin kita akan Ya, melaporkan. silakan bisa langsung dijawab aja kelompok 3. Izin menjawab. Mungkin kalau dari kita sendiri sih bakal melihat dulu kondisi desa di sana itu seperti apa. Lalu nanti baru dilaporkan ke pihak pemerintahnya dengan cara dijelaskanlah dengan kondisi kekurangan dengan jaringan koneksi yang belum sampai di desa tersebut, paling seperti itu. Jadi gimana maksudnya kalian tuh datengin pemerintahnya langsung apa gimana? Survei dulu ke desanya dulu teh. Kan iya, terus maksudnya tuh langkah kalian untuk menyampaikan ke pemerintahnya itu loh. Gimana caranya kalian ke pemerintah itu gitu? Bisa terhubung ke pemerintah gitu. Izin Raden ingin bantu jawab teh. Boleh nggak teh? Iya boleh. Ya, kalau dari pandangan Raden, kalau Raden sendiri sih melihat kalau misalkan kita ingin mempromosikan atau memberitahu kepada pemerintah, kitanya dulu harus peka terhadap lingkungan kita gitu. Contohnya kayak atau lurahnya dulu, tidak usah jauh-jauh lah, RT-nya dulu, sehingga di situ ada terjalinnya negosiasi atau istilahnya kerjasama bahwa kita tuh ingin menggerakkan di suatu desa itu biar mereka maju tentang teknologi gitu, dan itu pun bisa menjadi suatu penghubung antara pihak desa, yaitu kalau desa itu biasanya camat atau lurah, biasanya ke mana, kelurahan dulu teh, atau enggak dari lurah ke kabupaten. Jadi memang tidak langsung ke pemerintah pusat atau pemerintah di provinsi, tapi memang harus dari bawah dulu. Istilahnya kita merintis dari bawah, baru apabila kita sudah terjalin kerjasama yang baik, misalkan hubungan yang baik, itu bisa menjadi suatu komunikasi yang istilahnya sampai ke atas pun bisa terjamin gitu. Maksudnya kita bisa
memberitahu bahwa desa tersebut butuh line internet itu dari pendapat Raden ya, maksudnya kita menjalin dengan orang yang terdekat dulu lah di desa tersebut itu dari. Oke, aku sepakat sama Raden, tapi menurut aku mau nambahin nih, mau kasih saran. Kalau misalnya mau ngajuin internet gitu, benar kata Raden yang kita ke lurahannya dulu. Nah, menurut aku, jadi kita tuh buat ke pemerintah itu bukan ranah kita lagi gitu. Jadi kita ngasih saran ke lurahnya buat ya mungkin buat proposal atau apa yang berkaitan dengan internet gitu. Jadi kita bisa menyarankan ke Pak RT atau RW lurahnya itu untuk membuat proposal dulu untuk diajukan ke yang tingkatan yang lebih di atasnya gitu. Karena kita juga hierarki itu penting gitu. Gitu aja sih dari aku. Ada ininya apa garis koordinasinya lagi lah Teh. Ya. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Ini dari Kang Reza mau menambahkan, Angga ke Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk yang tadi pembahasan dari Teh Lala, saya ingin menambahkan sedikit. Untuk teman-teman Bakdes dan Taruna Bakdes yang akan menjalankan satu periode ke depan, harus dipahami juga bahwa di desa itu ada sebuah yang namanya birokrasi. Nah, kita tuh nggak boleh melanggar birokrasi itu, karena birokrasi di desa tuh sangat panjang ya urutannya, dari perangkat desa, terus aparatur desa, nah itu banyak sekali. Nah, untuk tadi yang masalah studi kasus mengenai pemerataan jaringan, teman-teman bisa ambil langkah lain. Kalau misalkan yang teman-teman paparkan tadi terasa sulit, teman-teman bisa lakukan dengan ini. Nah, di desa tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN atau swasta yang berdiri di sana gitu ya, perusahaan misalkan susu murni, teh, terus tulang apa gitu. Nah, teman-teman bisa mengajukan di situ, misalkan mengadakan WiFi, karena perusahaan kan mempunyai tanggung jawab sosial kepada daerah tersebut. Nah, itu teman-teman bisa salah satu alternatif gitu untuk kalau misalkan pengen bikin jaringan internet gitu. Karena kalau misalkan di desa ada WiFi itu ya kita lebih mudah aksesnya, terus kita bisa banyak mencari informasi. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Reza. Mungkin dari kelompok 3 bisa dicukupkan aja. Silakan ditutup kelompok 3. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan selanjutnya, kita selingi dulu sama ice breaking. Ada tebak-tebakan. Enggak ke teteh operator buat tampilin itunya. Siap. Kita santai dulu lah ya, udah 3 kelompok tadi presentasi, apa ya, santai dulu lah, ini otaknya udah keras banget ya tadi presentasi. Teman-teman, di sini kita punya tebak-tebakan nih. Ada yang bisa jawab nggak? Ini tuh apa ya, nama buah apa yang durhaka? Buah naga. Bukan, Neto. Tahu apa? Next. Buah apa? Jangan dulu dipindahin deh. Buah apa yang durhaka? Melon kundang. Iya, benar. Siapa tuh? Teruci. Mantap. Teruci. Jawabannya adalah, mana jawabannya? Ada di bawahnya. Melon kundang. Melon kundang. Yeay, benar buat Teh Ruci. Lanjut. Lanjut.
Ya lanjut. Nah ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini tuh penyanyi penyanyi dari luar negeri. Nama penyanyi dari luar negeri. Nabayu. Ada yang bisa nebak? Ya, aku tahu. Nggak ding. Jangan dong. Ya dong dari tarunanya. Ya dong dari tarunanya. So yang lain? Santai dulu, bisi deg-degan yang belum presentasi, santai-santai dulu lah. Ada yang tahu? Ada yang penyanyi tahu? dari luar negeri, cewek. Kasih clue-nya lagi nih, cewek penyanyinya. Dayanti. Iya. Siapa yang tadi jawab? yang ngomong? Siapa yang jawab? Faridah ya? Iya, bener. Gowes. Yeay. Masalahnya ada 3 nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gagal. Ini tuh. aja. Itu pelawak. Bedu. Yang nggak kelihatan tadi, yang ngelihat jangan jawab. Ya udah dibilang. Next aja. Siapa? Kasih Kang Eja. Kang Eja salah satu dewan kehormatan seperti di sini. Nah, buat pertanyaan ini. Oke. Ini tuh penyanyi Indonesia. Cowok. Iwake. Bukan. Bukan. Krisna Bayu lain, Krisna Bayu. Bukan. Itu apaan? Jasasmi. Virgon. Bukan. Mana nih belum ada yang bener? Belum ada yang bener nih. Di Kempot. Tarunanya dong. Apa? Apa? Didi Kempot. Bukan. Connect you. Nggak ada yang bisa ini. Ratu kasih waktu. Ya, Londo. Iya, ada. Ada Londo. Searching dulu. Ya searching dulu. Ada Londo. Ada clue lagi nggak teh? Clue-nya cowok. Penyanyi cowok. Penyanyi Indonesia cowok. Cowok. Mana? Inisialnya Oscar Lolang. Siapa ya? Afgan. Nyerah? Bukan. Judika, Galen Fredly, Rizky Febrian. Iya benar Judika. Tadi. Apa Yan weh? Nah, tadinya. Iya benar Judika. Kok bisa Judika sih? Soalnya. Gimana Cik? Judika dilarang kan? Asal ada Kan Judi itu kartu-kartunya. dilarang. Terus kan tadi itu logonya logo dilarang. Jadi nggak boleh kan Judi. Tunggu door prize-nya. Tapi kan yang dilarang banyak teh. Ditunggu door prize-nya. Gimana aku ya? Next. Satu lagi. Searching. Apa ini? Kalau ini Kucing. Pelawak Indonesia cowok. Sule, Neng. Komeng. Iya benar. Siapa tadi yang jawab? Siapa itu? Komeng. Itu yang tahu Komeng kenapa? Komen kan? Komeng itu kan tanda ini. Pokoknya kucing. Meng. Dislike. Apa gimana Namira? Kan itu ada tanda ini yang dislike. Terus ada kucing, kan kucing suka dipanggil Meng, Ari Komeng. Iya bener yang Mengnya. Yang dislike-nya itu teh apa? Maksudnya? Gak tahu, kayak komen kan gak suka atau gimana gitu. Tapi koneknya komen aja. Oh, aku tahu kaunya. Apa? KO gitu. Ya, KO. Yo, KO. Kan Iya, KO kan tanda kayak gini.
Oh, oke, iya. Oh, dibalik. Jadi kamu ngomeng. Udah terakhir ini nih satu lagi. Apa ini? Jerik, bayi nangis. Iya, ada 3. Bayi nangis. Ada kita ini. Bayi nangis keur makan. Bakti desa. Bakti desa. Bakti desa dari mana? Beca tiguling. Bakti desa ada beca tiguling. Bawahnya bakti desa. Bakti desa. Ya, yang di bawahnya bakti desa. Bakti desa, bakti desa. Bukan. Oh, ini apa namanya? Dia stand up comedy. Oh, tetap nama orang. Stand up comedy. Sule. Coki Pardede. Bukan. Cik atuh gambarnya di Ilham Mardani. Siapa itu yang jawab? Kame. Kenapa Cik Kame? Becak kita. Jadi baby Cabita. Iya, benar. Kenal berapa taruh? Bakdesnya apa? Bakdesnya kita. Terlalu jauh atau teh mah? Tapi aku nggak nyampe teh. Nggak terkenal ini mah. Ya udah lah ya. Terlalu banyak lemak jenuh. Udah habis. Ya udah habis. Lanjut ya. Kita lanjut presentasi dari Dopi. kelompok. Ada yang mau ini? Dopi tadi teh aja. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 1 teh. Kelompok 1 atau 5? 5 teh. 5 aja teh. 1. Sok sweet. Kelompok 1 teh. Tweet online. Senang. Kelompok 1. 5 aja teh. Tuh gajah. Gimana nih? Nah. Ini nih dari operatornya, coba kita lihat. Menampilkan dari apa, kelompok mana? Ding. Yeay. Apa sih? Kirain teh udah. Kenapa Dopi? Ya jadinya mau kelompok berapa ini? Kelompok 5. Deh. 5. 1 teh. 5 teh. 1 teh. 1 teh. 2. Ini kayaknya kelompok 5. Tuh kan benar. Alhamdulillah. Mangga dilanjut sama kelompok 5. Siapa aja kelompok 5? Say hi dulu. Iya dulu nggak teh? Iya dulu dong. Oh Siapa aja iya. nih? Kelompok 5 ada kelompok 5. Ada. Nggak ada. Siap. Siap. Kela. Urela. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Diklat Bakti Desa Unisba. Mantap jiwa. 1, 2, 3. Kami adalah kelompok pantang menyerah. Hei, kelompok 5. Siap. Ya mungkin dicukupkan ya dari kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 5
akan memaparkan hasil diskusi dari teman-teman kelompok 5. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Robi Muhammad Ilham. Yang kedua, Muhammad Fadlan Diaul Haq. Yang ketiga, Dimas Nurjaya. Yang keempat, Rista Ayu Ningtyas. Yang kelima, Hani Nur Halifah. Yang keenam, Sani Siti Nur Islamiyah. Yang ketujuh, Alia Nazala Awalia. Yang kedelapan, Wening Kinasi. Yang ke-9, Mei Damayanti. Ya, mungkin untuk pemaparan pertama akan diteruskan oleh Hani. Untuk Hani, silakan. Baik, terima kasih kepada Kang Robi. Untuk yang pertama adalah inovasi kami terhadap desa. Kami telah berdiskusi mengenai inovasi yang akan kami terapkan di desa nanti, yaitu adalah dengan membuat suatu gerakan, di mana gerakan tersebut adalah gerakan Sapa Pahit Sama Manis atau bisa disingkat dengan GSS. Nah, di mana gerakan ini adalah suatu gerakan kebersamaan ataupun kepedulian antar sesama warga maupun masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali prinsip gotong royong untuk masyarakat desa itu sendiri. Nah, meskipun bisa dibilang bahwa masyarakat desa ini sudah memiliki prinsip gotong royong yang tinggi, dan di sini kita ingin meningkatkan kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan GSS ini, salah satunya dengan cara menanam tanaman toga di sekitar rumah warga desa. Kenapa harus tanaman toga? Karena yang pertama, meskipun itu bermanfaat untuk kesehatan dan bisa dijadikan juga untuk bumbu dapur, juga dengan kita menanam tanaman toga bersama itu bisa menumbuhkan rasa gotong royong antar masyarakat maupun dengan kita sebagai mahasiswa. Nah, yang kedua adalah menjadikan tempat di desa sebagai sarana pariwisata yang unggul. Ini terkhusus untuk di desa-desa yang mungkin memiliki potensi tempat yang masih belum tereksplor dengan baik, dan kita akan membantu untuk mengeksplor itu dengan baik. Lalu yang ketiga itu dengan memberikan penyuluhan kesehatan. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan warga atau masyarakat di desa ini bisa dibilang masih rendah. Nah, termasuk untuk hal dalam kesehatan. Jadi kami di sini ingin memberikan penyuluhan terkait kesehatan kepada warga di desa sana juga dengan melakukan cek kesehatan gratis, karena biasanya fasilitas kesehatan di desa itu masih kurang menunjang dengan baik. Lalu kami akan membantu dalam hal pendidikan dan pengajaran. Ini terkhusus untuk anak-anak di sana. Mungkin yang akan kita fokuskan ini adalah dalam hal pengajaran informal, karena untuk formal sendiri kan mereka sudah mendapatkan pendidikan di sekolah. Dan yang tidak lupa, kami pun ingin mewujudkan desa yang mandiri, maju, kreatif, bersih, dan beragama. Nah, kesimpulan dari gerakan Sapa Pahit Sama Manis ini intinya adalah kepedulian dari warga, oleh warga, dan untuk warga itu pun sendiri. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ya, baik. Mungkin dari Teh Mei-nya belum masuk Zoom ya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Alia. Silakan Teh Alia. Buat studi kasus yang pertama yaitu dalam suatu kondisi kalian dihadapkan pada keadaan di mana dalam kepengurusan organisasi ada anggota yang jarang rapat serta jarang hadir dalam program kerja yang ada. Setelah ditanyakan alasannya, karena ada aktivitas lain dan sudah merasa kurang semangat di organisasi tersebut. Akibatnya berimbas pada pengurus lain yang juga tidak ikut hadir ketika rapat. Apa yang akan kalian lakukan jika dihadapkan pada kondisi tersebut?
Jawaban dari kelompok kami itu menurut kami sebaiknya kita komunikasikan dengan cara kekeluargaan. Kita panggil dan ajak orang yang bersangkutan untuk berdiskusi bersama dengan anggota yang lain dan mencari solusi terbaik. Kita tanya secara serius dan baik-baik. Kita support dan hibur. Saling memfollow up juga dari anggota lain biar tidak adanya keterlambatan sesama anggota. Dan sebisa mungkin saling merangkul oleh anggota lainnya. Setelah itu, jika memang orang tersebut memiliki alasan tersendiri dan sudah tidak berkenan di organisasi dan sudah dibicarakan dengan seksama, maka tidak apa-apa membiarkan orang tersebut untuk mengundurkan diri daripada menjadi toksik untuk anggota yang lain dan menghambat kinerja anggota organisasi tersebut. Lanjut, Teh. Terus studi kasus yang kedua yaitu apa langkah kawan-kawan jika terjadi penggusuran lahan di desa, baik pemukiman atau lahan perkebunan. Terlebih saat ini masyarakat adatlah yang paling sering menjadi korban penggusuran. Lanjut, Teh. Jawaban dari kelompok kami yaitu karena misalkan kita juga sebagai tamu di desa tersebut, pastinya kita harus mengedepankan sopan santun dan tahu terlebih dahulu akar permasalahannya mengapa terjadi penggusuran tersebut. Jika kita sudah mengetahui alasannya, kita musyawarahkan dan obrolkan baik-baik terlebih dahulu bersama warga dan penggusur tersebut. Kita meminta solusi dan kesepakatan yang adil dan tidak merugikan warga desa. Juga agar tidak terjadi penggusuran secara paksa, sama-sama tidak dirugikan dan saling diuntungkan, dan kita selaku mahasiswa harus siap mendampingi dan membela yang menjadi korban dari penggusuran lahan tersebut apabila ditempuh jalur hukum. Sekian presentasi kelompok 5. Ya, langsung aja teman-teman. Ada yang mau nanya? Bisa ditanggapi oleh kelompok lain? Atau ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, boleh, Teh Ami. Boleh ke slide yang kasus kedua. Boleh lihat dulu nggak? Nah, sebentar ya. Nah, di sini kalian di nomor 2 tadi kalian jawaban kalian itu tuh buat mengadakan obrolan terlebih dahulu kepada pihak yang mengeksekusi ya, dan menentukan mana yang lebih baik dan memilih jalan yang tidak merugikan siapapun. Nah, karena ini nih lebih kayak kasus ke hukum. Nah, sebenarnya aku sedikit menjelaskan kalau misalnya tanah adat itu namanya itu tanah ulayat. Nah, tanah ulayat itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun itu dan orang apapun itu. Tetapi ada tanda kutip jika tanah itu digusur oleh seseorang, berarti ada pejabat desanya yang ikut campur dalam hal itu. Nah, hal yang pertama yang bakalan kita lakukan yaitu melakukan mediasi terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan orang-orang tersebut, kayak petuah adatnya, RT RW, terus tuh kepala desa ataupun yang lainnya dengan orang yang bertanggung jawab atas atas penggusuran tersebut. Nah, hal yang seharusnya kalian lakukan yaitu pertama mediasi. Jika mediasi itu gagal, maka kalian tidak harus. Jawaban kalian tadi selanjutnya apa? Kalau boleh tahu? Baru mediasi doang, Teh. Sekarang jika mediasi itu gagal, hal apa yang bakalan kalian lakukan? Oke, teman-teman bisa langsung dijawab aja.
Tadi ya. Bukan. Tadi apa teh pertanyaannya kurang kedengaran. Tadi sinyalnya jelek. Jika ranah mediasi itu gagal dilakukan, apa yang bakalan kalian lakukan untuk membela hak dari warga desa atau warga? Paling kalau menurut kami mah ditempuh jalur hukum, soalnya kan kayak kita sebagai mahasiswa gitu, buat ngehubungin si korbannya itu sama lembaga-lembaga dari bantuan hukum yang ada gitu. Kalau misalkan mediasinya gagal. Oke, terima kasih. Kasih juga Teh. Cukup Teh Ame? Cukup sih. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, kita hanya akan mengadakan satu penanya saja. Jadi untuk kelompok 5 silakan ditutup. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Ame, terus teman-teman semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mau kelompok berapa ini yang presentasi? Satu Teh. Itu kayaknya. Kelompok 1 aja tadi udah ini. Mana siapa aja kelompok 1? Saya Teh. Sok, yang dulunya aja.